Duh, capek banget habis nugas. Makan enak kali ya. Lima menit kemudian. Bentar, Ya, mangga. mau beli makan? Mau beli makan? Eh, Iya, boleh. Beli nasi goreng deh, satu ya. Nasi goreng mau sama apa? Nasi goreng aja. Nasi goreng aja. 8.000. 8.000 ya? Bisa bayar pakai kris, Aduh, maaf ini toko-toko kecil. Nggak ada jadinya saya kurang ini. Gak bisa Ya. asli sih. Ya, minta maaf banget nggak bisa. Aku sakit hati. Sementara itu, Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Latar belakang. Jadi, masalah yang tadi ditampilkan sebenarnya adalah masalah yang kami sebagai satu kelompok rasakan sendiri, yaitu mengenai pembayaran di UMKM-UMKM yang ada di Jatinangor. Kebetulan, dalam proyek kelas Pancasila ini kami mendapatkan topik literasi digital bagi desa-desa yang ada di Jatinangor. Nah, pertama, apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, mengerti, mengintegrasikan, mengomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan layak lewat teknologi digital yang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dan pekerjaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terjadi digitalisasi di berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam transaksi pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang tunai. Metode pembayaran digital terbaru yang marak digunakan adalah QRIS, terutama di kota-kota besar. Metode pembayaran QRIS ini memudahkan para pengguna karena lebih efisien dan hemat waktu. Tidak hanya menguntungkan pembeli, namun metode pembayaran QRIS juga menguntungkan penjual sebab penggunaan QRIS terbukti meningkatkan aktivitas ekonomi. Walau begitu, di Jatinangor yang dapat dibilang sebagai kota mahasiswa, kami masih banyak menemukan warung-warung atau UMKM yang belum menerima pembayaran QRIS, terutama di Desa Sayang tempat kami berdomisili. Padahal, Jatinangor diisi oleh kampus-kampus bergengsi, yang otomatis ada banyak mahasiswa dari kota-kota besar yang sudah terbiasa menggunakan metode pembayaran QRIS. Terlebih lagi, agak sulit untuk menjangkau ATM yang kebanyakan terletak di minimarket. Perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan masalah tersebut menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, upaya apa yang dapat dilakukan agar mahasiswa yang berdomisili di sekitar Desa Sayang dapat melakukan pembayaran dengan metode yang mudah dan efisien. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan metode pembayaran QRIS kepada para pelaku UMKM di daerah Desa Sayang. Dan yang ketiga, bagaimana cara memastikan bahwa metode pembayaran QRIS dapat meningkatkan aktivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi di sekitar daerah Desa Sayang. Tujuan dan manfaat kegiatan. Dengan rumusan masalah di atas, kami kelompok 4 memutuskan untuk melakukan kegiatan dengan tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengenalkan metode pembayaran QRIS serta menjabarkan keuntungan-keuntungannya kepada pelaku UMKM di Desa Sayang. Yang kedua, membantu pemasangan QRIS bagi para pelaku UMKM di Desa Sayang. Dan yang ketiga, meningkatkan aktivitas serta efisiensi kegiatan ekonomi bagi para pelaku UMKM di Desa Sayang lewat adanya metode pembayaran QRIS. Adapun kegiatan ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat seperti yang pertama, mempermudah metode pembayaran bagi mahasiswa yang berdomisili di sekitar Desa Sayang, khususnya yang berasal dari kota-kota besar. Yang kedua, mempermudah dalam pengelolaan keuangan bagi para pelaku UMKM di Desa Sayang. Yang ketiga, memajukan literasi keuangan digital secara universal di Desa Sayang.
Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam aktivitas ekonomi berupa cashless, serta meminimalisasi penipuan bagi para pelaku UMKM. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas ekonomi bagi para pelaku UMKM di Desa Sayang. Selanjutnya kita mempunyai metode roadmap dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk kegiatan yang akan kami lakukan sendiri dapat kami lakukan seperti ini. Yang pertama, kami akan mengajak pihak Bank Indonesia untuk mengajak sebagai mitra yang memperkenalkan sekaligus membantu pemasangan QRIS bagi para pelaku UMKM di sekitar Raya Sayang. Lalu setelah melakukan persetujuan dari pihak Bank Indonesia, kami akan memulai mempersuasi pelaku-pelaku UMKM di sekitar Raya Sayang mengenai keuntungan dari metode pembayaran QRIS. Setelah berhasil mempersuasi, maka kami akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk memulai program pemasangan QRIS bagi para pelaku UMKM di sekitar Raya Sayang. Target kami sekitar 50-50% pelaku UMKM di Desa Sayang harus dapat menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran atau kurang lebih dari 17 warung. Setelah berhasil mencapai target, kami juga akan tetap melakukan mentoring terhadap para pelaku UMKM tetap Sayang selama sekitar 2 bulan untuk memastikan kelancaran berjalannya program tersebut dan juga membantu para pelaku UMKM dalam menarik saldo dari QRIS. Terakhir, setelah program berhasil, maka kami akan melakukan analisis terhadap perubahan aktivitas ekonomi sebelum dan setelah pemakaian QRIS bagi UMKM di sekitar Raya Sayang. Adapun kami akan melakukan program ini dalam 4 jenis metode, yaitu metode observasi. Sebelum memulai proyek, kami akan melakukan observasi terhadap sasaran proyek, terutama mengenai perilaku, keadaan ekonomi, sosial, dan lain-lain. Observasi ini dilakukan guna menyempurnakan proyek yang akan dilaksanakan. Yang kedua, metode persuasi. Jadi, kami akan melakukan persuasi kepada dua pihak, yakni Bank Indonesia sekaligus kepada para pelaku UMKM. Persuasi dilakukan guna meyakinkan pihak Indonesia agar pelaku dapat dipercaya sebagai mitra untuk memperkenalkan QRIS. Selain itu, persuasi juga dilakukan untuk meyakinkan pihak UMKM agar mau menggunakan metode pembayaran QRIS. Yang ketiga, metode sosialisasi. Selain untuk menggunakan metode persuasi, tentu metode sosialisasi harus digunakan sebagai penyeimbang. Pelaku akan mensosialisasikan keuntungan menggunakan QRIS sembari melakukan persuasi. Yang keempat, metode pendampingan dan analisis. Setelah melakukan semua kegiatan sosialisasi dan persuasi, kami akan melakukan pendampingan guna menjaga kelancaran berjalannya penggunaan QRIS bagi UMKM di sekitar Raya Sayang, sekaligus juga melakukan analisis terhadap langkah-langkah proyek. Untuk jadwal dari kegiatan yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut. Seperti yang tertera pada tabel, pada tanggal 1 sampai 2 Agustus kami akan melakukan pembekalan topik proyek, disusul dengan penyusunan dan asistensi proposal proyek pada tanggal 3 sampai 2 Agustus. Dilanjutkan dengan pembuatan video dan poster pada tanggal 23 sampai 26. Kemudian akan ada asistensi persiapan pameran proposal pada tanggal 7 sampai 28, dan pada 1 sampai 5 September pemerintahan kemitraan terhadap pihak Bank Indonesia pun dimulai, dilanjutkan dengan sosialisasi keuntungan QRIS pada tanggal 6 sampai 13, kemudian pemasangan QRIS bagi pelaku UMKM pada tanggal 14 sampai 21 September, dan terakhir akan ada pendampingan dan analisis terhadap dampak proyek pada tanggal 22 September sampai 31 Oktober 2024. Kesimpulan dan perkenalan anggota kelompok. Nah, pada proyek yang kami jalankan ini, kami harap proses jual beli terutama di UMKM yang ada di Desa Sayang dapat berjalan dengan lebih lancar. Kami juga harapkan agar QRIS dapat mempermudah pembeli sekaligus juga meningkatkan jumlah transaksi bagi penjual. Teknologi yang ada harusnya dijadikan sebagai sahabat untuk mempermudah hidup. Semoga program literasi digital ini dapat terus berjalan terutama di desa-desa dan tidak hanya mengenai metode pembayaran. Sebelum berpisah, yuk kenalan dulu sama kelompok kami. Halo, nama saya Jonathan Gutama dengan NIM 169240008. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok di kelompok 4. Saya berasal dari SMA Calvin Jakarta dan jurusan impian saya adalah teknik musik. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Firdaus, NIM saya 169243228. Saya sebagai anggota kelompok 4 Pancasila. Saya berasal dari Kota Cirebon, SMA saya di SMA Negeri 2 Kota Cirebon. Dan saya masuk ITB melalui jalur SMBP. Untuk jurusan impian saya yaitu teknik mesin. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Tunggutom dengan NIM 169240048 dan saya berasal dari SMA Pendampur Pelabaran International School dan saya masuk di ITB dengan jalur IUP batch 1 dan saya sekarang sedang memiliki jurusan Mechanical Engineering. Halo, perkenalkan nama saya Bagas Tifardi dengan NIM 169241313. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah di Jakarta dan saya diterima di ITB melalui jalur mandiri. Jurusan impian saya adalah jurusan teknik mesin.
Oke, sekian dari kami. Semoga apa yang disampaikan dari video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Dadah.